A few moments later. Jadi saya di sini akan menjelaskan kerusuhan Ambon yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002. Kerusuhan ini merupakan kerusuhan terbesar yang ada di Indonesia pasca reformasi yang berlangsung di Maluku. Dampak dari kerusuhan ini memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat lokal hingga mengenai fisik dan merenggutnya korban jiwa. Latar belakang kerusuhan. Yang pertama, ketegangan sosial dan ekonomi. Sebelum kerusuhan, Maluku dikenal sebagai daerah dengan toleransi tinggi antara komunitas Muslim dan Kristen. Namun, reformasi 1998 dan jatuhnya Orde Baru menyebabkan perubahan besar dalam tatanan politik dan ekonomi di Indonesia. Ketegangan sosial mulai muncul akibat ketimpangan ekonomi, di mana komunitas tertentu dianggap lebih dominan dalam bidang tertentu. Banyak pendatang dari luar Maluku, terutama dari Bugis, Buton, Makassar, berperan dalam menguasai sektor ekonomi lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan penduduk asli. Dan yang ketiga, provokasi eksternal. Kehadiran kelompok-kelompok militan seperti Laskar Jihad memperburuk situasi. Kelompok ini datang dari daerah Jawa dan mengklaim ingin melindungi Muslim di Maluku. Namun, mereka dianggap memprovokasi konflik lebih lanjut. Ada pula aktor politik lokal dan nasional yang diduga memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pemicu kerusuhan. Peristiwa 19 Januari 1999, kerusuhan pertama kali meletus di Ambon pada tanggal 19 Januari 1999 ketika terjadi perkelahian antara seorang pemuda Muslim dan Kristen. Perkelahian ini dengan cepat berkembang menjadi konflik antar komunitas yang melibatkan serangan fisik, pembakaran rumah, dan tempat ibadah. Konflik meluas ke berbagai daerah di Maluku dan menyebabkan masyarakat terpecah berdasarkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Fahmi Ilmiawan. Di sini saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Syafiq. Jalannya kerusuhan. 1. Fase awal pada tahun 1900 sampai tahun 2000, konflik diwarnai oleh kekerasan besar-besaran, termasuk pembunuhan massal, penghancuran rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Komunitas Muslim dan komunitas Kristen mulai membentuk milisi lokal untuk mempertahankan diri, yang seringkali justru meningkatkan intensitas kekerasan. Nomor 2 yaitu keterlibatan kelompok eksternal pada tahun 2000 sampai 2001. Jadi kedatangan Laskar Jihad, sebuah kelompok militan Islam, memperparah konflik. Mereka mendukung komunitas Muslim lokal dan menyerang komunitas Kristen. Bantuan dari milisi lokal dan provokasi kelompok militan membuat konflik meluas dan lebih terorganisir. Jadi nomor 3 yaitu intervensi pemerintah. Pemerintah pusat pada awal lembaga merespon konflik ini, aparat keamanan seringkali dianggap berpihak pada salah satu kelompok sehingga kehilangan kepercayaan diri dari masyarakat. Baru pada tahun 2002, pemerintah mulai sering mengenai konflik dengan melibatkan aparat keamanan secara besar-besaran dan menginisiasi dialog perdamaian. Jadi dampak kerusuhannya yaitu 1. Korban jiwa dan kerusakan. Diperkirakan lebih dari 5.000 orang tewas akibat kerusakan ini, dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke berbagai wilayah. Jadi kota Ambon dan sekitarnya mengalami kerusakan besar dengan ribuan rumah, gereja, masjid, dan fasilitas umum yang hancur. 2. Yaitu trauma sosialisasi. Masyarakat Maluku terpecah menjadi komunitas Muslim dan Kristen yang paling curiga. Pola segregasi atau pemisahan geografis ini berdasarkan agama menjadi semakin nyata. 3. Yaitu ekonomi menjadi terhenti. Kerusuhan menghancurkan sektor ekonomi lokal, terutama perdagangan dan pariwisata. Banyak pendukung kehilangan pekerjaan dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Yang pertama, Perjanjian Malino II 2002. Pemerintahan menginisiasi dialog perdamaian melalui Perjanjian Malino II pada Februari 2002 yang dimediasi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. Perjanjian ini berhasil menciptakan kesepakatan perwakilan Muslim dan Kristen untuk menghentikan kekerasan, saling memaafkan, dan memulai rekonstruksi wilayah. Dan yang kedua, rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca perjanjian. Pemerintahan pusat dan daerah memulai program rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur. Lembaga-lembaga lokal dan internasional membantu memfasilitasi proses rekonsiliasi antara komunitas yang bertikai. Jadi kesimpulannya yang bisa saya dapatkan dari kerusuhan Ambon yaitu kerusuhan Ambon adalah salah satu konflik sosial terbesar dalam sejarah modern Indonesia yang mencerminkan berbagai keterangan agama, ekonomi, dan politik dapat memicu keterangan besar. Meski perdamaian berhasil dicapai melalui Perjanjian Malino II, terutama sosial yang ditinggalkan memerlukan waktu yang lama untuk sembuh. Sejarah ini menjadi pengingat pentingnya membangun toleransi, keadilan sosial, dan dialog untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Nah, setelah rekan kami memaparkan materi, mohon maaf bila ada kesalahan. Karena kami manusia pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, and subscribe.